Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tanaman anggur. Jumpa kembali di channel Om Joko Nganggur. Kali ini kita menjawab satu pertanyaan dari rekan pengangguran tentang efektif mana menanam rootstock terlebih dahulu atau langsung bibit dalam kondisi sudah tersambung. Nah, ini saya jawab dengan praktek di lapangan. Beberapa lokasi, sebagian tempat saya menggunakan langsung saya tanam rootstock dulu, jadi teman-teman. Jadi ini yang saya tanam kebetulan adalah varian Red Master, masih asli, masih belum ada sambungan sama sekali ya. Jadi ini masih dan sudah tumbuh hampir 1 meter lebih dan tunas aktif, hijau, sehat, belum saya sambung. Nah, ini juga sama, ini varian Red Master juga, masih saya tanam dari bawah Red Master dan belum saya sambung. Masih ada beberapa sebelah sana. Ini sama Red Master, tapi sudah baru saya sambung. Ada 1, 2, 3, 4 sambungan di satu pohon. Nanti kita tinggal yang efektif di sebelah mana. Jadi kalau pertanyaan dari salah satu rekan kita tentang apakah efektif mana tentang menanam rootstock terlebih dahulu dibandingkan dengan langsung bibit yang sudah sambung dengan import, kalau saya memilih lebih efektif kita menanam rootstock. Nah, kalau rootstock tergantung teman-teman mau pakai yang lokal bisa, ataupun juga yang import, karena sekarang ini sudah juga berkembang banyak varian-varian rootstock yang mulai masuk ke Indonesia. Nah, ini salah satunya yang saya tanam. Saya punya varian Kober. Ya, ini varian Kober. Ini rootstock juga. Masih utuh, masih saya biarkan tumbuh, belum saya sambung. Yang sebelah sama Red Master, masih saya biarkan tumbuh terlebih dahulu untuk pembentukan batang dan perakaran. Kita geser. Nah, teman-teman, pertanyaannya kenapa kita menanam lokar terlebih dahulu? Batang-batang bawah atau yang sering disebut sebagai rootstock ini perawatannya lebih mudah, teman-teman. Jadi kalau saya lebih memilih efektif dengan menanam RS terlebih dahulu adalah ini perawatannya lebih mudah. Jadi kita belum memikirkan untuk semprot fungisida, insektisida, ataupun nutrisi-nutrisi yang lain, karena varian-varian RS yang tumbuh di lingkungan kita ini sudah kuat, dan ketika terkena ya paling kerak jamur di daun, kerak daun itu. Kemudian kalau ada kutu kebul ataupun embun tepung, mereka kuat. Jadi siap-siap saja mereka dibiarkan hanya kasih pupuk kohe, kita rawat, batang besar, perakaran bagus, macam ini, kan?
tunasnya bagus, sulur bagus. Ketika batangnya sudah memenuhi syarat untuk kita sambung, nanti kita tinggal sambung. Nah ini teman-teman, ini salah satu varian Red Master, sudah tumbuh ya, batangnya segitu, ini naik, sudah lumayan perbandingannya. Ini baru saja saya potong untuk saya grafting, saya sambung dengan transfigurasi. Jadi ini bawahnya Red Master, sudah lumayan batangnya, akarnya juga oke. Nah, akarnya juga segini. Baru kita sambung. Nah tumbuhnya seberapa? Udah tumbuh teman-teman, udah hampir 2 meteran nih. Kita potong di setengah meter, kita sambung karena target saya adalah ini bentuknya nanti model tralis. Ini ya. Ada lagi kita varian kober yang kemungkinan juga belum kita sambung. Ini ya teman-teman, ini adalah varian kober 5 bibit. Perakaran ini panas ya karena lokasinya di tempat terbuka. Batang masih hijau, tinggi, sudah lumayan, sudah 2 meter up. Percabangan tunas airnya juga aktif. Sudah mulai keluar. Ini atas lengkung, sulur. Kalau ini rencana mungkin masih saya jadikan sebagai bibit, belum untuk kita sambung. Oke, itu informasi yang bisa sampaikan ke teman-teman tentang pertanyaan efektif mana menanam rootstock terlebih dahulu atau langsung bibit yang siap tanam. Kalau teman-teman punya bibit yang udah 1,5 meter, 2 meter, saran saya sih tanam aja yang bibit anggur yang sudah sambung, yang tingginya 1,5 atau 2 meter. Tapi kalau masih bibit kecil ataupun beli yang masih tinggi 50 atau 60 cm, lebih baik tanam lokal dulu atau tanam RS dulu, kemudian bisa kita sambung ketika dia sudah siap untuk kita sambungkan. Oke teman-teman, begitu dulu dari saya menjawab salah satu pertanyaan rekan-rekan tentang efektif mana menanam batang bawah atau rootstock terlebih dahulu atau langsung bibit anggur. Jadi perbandingannya, kalau sudah bibitnya sudah besar, tinggi 1,5 atau 2 meter, bisa teman-teman langsung aja tanam yang sudah anggur impor sambungan. Tapi kalau yang masih bibit kecil, saran saya mending tanam lokal dulu, kemudian sambung ketika dia sudah siap, sehingga perakarannya juga bagus. Karena ini kan kalau kita beli bibit sambung, nanti akar akan adaptasi lagi. Tapi kalau yang ini perakarannya sudah siap, sudah normal, kita sambung, pertumbuhannya juga akan lebih cepat. Kalau pertanyaannya terus di mana kita mendapatkan entres atau bibit anggur impornya? Setahu saya saat ini banyak sekali, hampir di setiap kota di Indonesia teman-teman bisa menemukan petani-petani yang sudah memproduksi anggur-anggur impor. Jadi kalau mencari teman bisa saja mampir atau beli ke teman tentang entres. Bahkan kalau kita ketemu dengan petani-petani, kita sudah pasti dapat
entres yang Bali. Nah ini sudah saya sambung tapi model saya sisip, tidak saya pangkas, jadi saya sisipkan tanpa memangkas batang utama. Nih, jadi ini istilah kalau saya membegal nutrisi. Ini disisip di sini, nutrisinya yang ke atas bisa tertahan. Oke teman-teman, demikian informasi dari saya di Joko Nganggur. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman. Tanam stok dulu, baru nanti kita sambung dengan anggur import. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam nganggur dari Om Joko Nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.